Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 249 mempersiapkan hari hujan. Rasa obatnya sangat menyegarkan dan tidak pahit di mulut. Sekarang saya merasa nyaman di sekujur tubuh dan terasa ringan dan lapang. Otak saya jernih dan jernih. Mengapa saya tidak punya keinginan? Dengan ekspresi mabuk setelah meminum obat. Bajingan, Anda berbohong kepada saya bahwa itu adalah afrodisiak. Apakah menurut Anda saya bodoh? Meski Anda punya ide dan tidur bersama setiap hari, apakah Anda masih membutuhkan afrodisiak? Sayang, aku perhatikan kamu sudah berubah, Henry berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya. Apakah aku sudah berubah? Kenapa? Maryam bertanya dengan ragu. Dia menjadi penuh nafsu dan sepertinya menatapku. Setelah Henry selesai berbicara, dia hendak berdiri dan melarikan diri. Tetapi Maryam sudah menerkamnya. Dia tidak tahu mengapa dia bereaksi begitu cepat. Henry tidak tahu apakah itu disengaja atau lambat bereaksi. Tapi bagaimanapun, dia ditembaki oleh Maryam. Maryam hendak mengulurkan tangan dan menamparkan Henry, tetapi tiba-tiba dia merasakan tangan Henry mulai menyodok punggungnya. Detik berikutnya, Henry berbalik, menatapnya, dan tiba-tiba mulai menangis. Sayang, bagaimana kamu bisa begitu mesum? Aku lebih muda darimu. Kamu tidak bisa bersikap kasar padaku hanya karena kamu punya pengalaman. Maryam awalnya mengira Henry sedang bercanda. Tetapi sekarang dia mendengar kata-kata Henry. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Beraninya kamu menghina dirimu sendiri seperti ini? Gadis ini masih perawan dan bahkan belum pernah jatuh cinta. Oh, tapi aku sudah punya tunangan yang ditiduri. Namun, dia ingin berbicara tetapi tidak bisa. Kemarahan di tubuhnya membuatnya merasa seluruh tubuhnya terbakar dan bahkan terasa panas. Mungkinkah afrodisiak yang dikatakan bajingan itu benar? Maryam mulai merasa gugup. Penipu, bahkan jika Anda benar-benar ingin datang, saya tidak akan keberatan. Mengapa menggunakan metode ini? Semakin Maryam memikirkannya, semakin besar kemungkinannya, dan semakin besar kemungkinannya, semakin panas perasaan seluruh tubuhnya. Henry telah mengamati tubuh Maryam. Dan dia tidak tahu kapan ada 6 jarum perak di tangannya. Meskipun Maryam tidak dapat berbicara, dia dapat melihat dengan jelas. Afrodisiaknya mulai bekerja. Biarkan aku membantumu melepas pakaianmu. Setelah Henry selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan mulai membuka pakaian. Maryam tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, dan mulutnya hanya bisa mengeluarkan suara merengek, berpikir bahwa Henry tidak melakukan apapun di tempat tidur. Tetapi melakukannya sekarang adalah hal yang tidak normal, dan air mata penghinaan mulai mengalir. Henry mengabaikan air mata Maryam dan terus mengamati tubuhnya. Ketika dia melihat bahwa dia sangat marah, jarum perak di tangannya terbang pada saat yang sama dan menusuk ke Tanzong, Zongwan, Senkui, Qihai, dan Guanyuan milik Maryam 6 titik akupuntur pada meridian Ren. Begitu jarum perak masuk ke dalam tubuh, Maryam merasa sedikit gugup. Kemudian dia melihat tangan Henry melambai di udara. Jarum perak masuk dan keluar dari tubuh dalam atau dangkal, ada perasaan nyaman yang tak terlukiskan di tubuh. Kekuatannya sangat lemah pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu,
Kekuatannya secara bertahap meningkat. Ketika kekuatan perlahan berkumpul, ia mulai mengalir ke seluruh tubuh seperti aliran deras. Saat saya berada di bawah perut, tiba-tiba saya merasa terhambat dan tidak bisa bergerak maju. Ketika Maryam mendengar suara itu, dia menjadi marah. Kemarahan datang dari hatinya. Untuk melepaskan diri dari belenggu karena tidak dapat berbicara, Maryam mengumpulkan seluruh kekuatannya. Ah! Sambil berteriak, dia menghembuskan semburan udara keruh, dan kekuatan di tubuhnya langsung menembus pengekangan, seperti aliran deras yang mengalir ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Oke, istriku bekerja sama dengan sempurna. Jarum perak telah terbang kembali ke tangan Henry. Maryam tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya bisa bergerak. Dia segera duduk dan mengambil pakaiannya untuk menutupi sinar matahari musim semi. Tapi begitu dia menutupnya, dia membuka pakaiannya dan memandangi kulitnya sambil menangis. Tiba-tiba ada lapisan lengket berwarna hitam di kulit aslinya yang putih, yang terlihat sangat menjijikkan hingga dia hampir memuntahkannya di tempat. Sayang, jangan gugup, ini adalah racun dalam tubuhmu. Aku akan membantumu membuangnya, agar kamu menjadi lebih cantik di kemudian hari. Benarkah Maryam bisa merasakan kenyamanan di tubuhnya? Apakah kamu tidak percaya padaku? Henry bertanya sambil tersenyum. Menjijikkan, setelah Maryam mengatakan itu, dia berbalik dan berlari ke kamar mandi. Henry mendengarkan suara air mengalir di dalam dan duduk di tanah dengan lelah. Detoksifikasi, jika itu hanya detoksifikasi, bagaimana saya bisa begitu lelah? Dia baru saja menggunakan kekuatan internalnya untuk secara paksa membuka meridian Ren dan Du Maryam, untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Adapun obat yang diminumnya sama sekali bukan afrodisiak, melainkan ramuan ampuh yang ia kembangkan sendiri. Obat itu terbuat dari bahan obat langka seperti ginseng liar dan Ganoderma lucidum yang berusia seabad. Harganya tidak puluhan juta, tidak bisa dibeli sama sekali. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah afrodisiak, dan mengapa dia dengan sengaja menggoda Maryam, adalah untuk membuatnya memusatkan kekuatannya sampai pada titik kemarahan, bekerja sama dengan kekuatan internalnya sendiri, membuka kedua meridian dengan lancar, dan pada saat yang sama, menguras kekeruhan yang didapat di dalam tubuh sebanyak mungkin, sehingga memudahkan tubuhnya membaik secara keseluruhan. Dapat dikatakan bahwa demi keselamatan Maryam dan badai yang akan datang, Henry sudah mulai bersiap menghadapi hari hujan. Ketika Maryam keluar lagi, meskipun Henry mengira akan ada perubahan, dia tidak menyangka perubahannya akan sebesar itu. "Apakah kamu bodoh?" Maryam berkata ketika dia melihat mata Henry tertuju pada wajahnya tanpa bergerak, dengan sedikit rasa kesal yang disengaja muncul di matanya. "Tua, istriku, kamu harus menikah denganku di masa depan. Jika tidak. Sebelum Henry selesai berbicara, mimisannya sudah keluar. Maryam tertawa terbahak-bahak. Dia berbalik dan melihat ke cermin di depan wastafel. Itu tidak masalah. Dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya lagi. Kulit yang semula cerah kini menjadi seputih susu. Kulit menjadi halus dan elastis. Bahkan Anda dapat melihat pantulan cahaya di atasnya. Meski fitur wajah di wajahnya tidak berubah,
namun terdapat temperamen aneh di sudut mata dan sela-sela alisnya. Temperamen ini membuatnya tampil lebih anggun dan feminim. Apa yang membuatnya merasa paling nyaman adalah dia tidak hanya merasa santai di dalam, tetapi bahkan setiap gerakannya tampak menjadi ringan dan anggun, bahkan berlipat ganda dalam kecemerlangan. Ini, apa yang terjadi? Maryam sangat terkejut dan bahagia. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Henry mengatakan, "Kamu harus menikah denganku di masa depan." Maryam merasa sangat terharu, bahagia, dan bahkan bangga pada dirinya sendiri. Ketika Henry kembali, dia langsung melompat ke pelukannya, menunjukkan kegembiraannya dengan jelas. Maryam tidak menyangka, dan Henry tidak menyangka bahwa tindakan tak berdaya hari ini akan membuat Maryam cantik, dan sekaligus akan menyebabkan badai yang lebih besar, dan mendorong Henry ke garis depan. Bab 253 Tingkat Gaji. Ketika Henry muncul di markas CS lagi, penjaga keamanan di pintu masih sama seperti terakhir kali, memegang seekor anjing serigala di tangannya. Tetapi dia menatap Henry dengan mata penuh hormat. Henry mengangguk dan masuk tanpa berkata apa-apa. "Saya di sini terakhir kali dan tinggal di sini selama hampir seharian. Jadi saya sudah tidak asing lagi dengan tempat ini." Ketika Henry datang ke tempat Donald mengadakan pelatihan, dia kebetulan sedang istirahat. Ketika mereka melihat Henry, semua orang otomatis berdiri, tangan mereka secara alami terkulai, dan berteriak, "Halo, Henry." Ketika Wang Erlang di antara kerumunan melihat Henry, dia bergegas, memeluk lengan Henry dan berkata, "Henry, cepat bawa aku pergi. Ini bukan tempat untuk orang-orang." Begitu kata-kata Wang Erlang keluar, terdengar ledakan tawa. Setelah menangani kasus Lilis terakhir kali, Henry pergi ke kota Garut dan mengatur agar Wang Erlang, Sudirman, dan lainnya datang ke pangkalan untuk pelatihan dengan lebih dari 20 penjaga keamanan. Pada awalnya, mereka berdua mendengar tentang pelatihan tersebut dan tidak terlalu memperhatikan. Khususnya Wang Erlang. Wang Erlang merasa senang saat mengira orang yang dilatih adalah penduduk desa yang ia temukan. Namun, begitu mereka bertemu, Wang Erlang menyadari ada yang tidak beres. Ini baru beberapa hari berlalu, tetapi temperamen dan ekspresi orang-orang itu sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Meski kulitnya terlihat lebih gelap di luar, otot-otot di tubuhnya jelas lebih kuat. Setiap gerakan yang dilakukannya sangat ganas, dan tubuhnya memancarkan semangat juang yang kuat. Penjaga keamanan yang saya bawa awalnya lebih kuat dari mereka, tapi sekarang mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Saat melihat Donald, Wang Erlang sangat ketakutan sehingga tanpa sadar dia mundur selangkah. Auranya menakutkan, dan matanya menunjukkan kesombongan dan niat membunuh. Wang Erlang dengan enggan mengumpulkan pikirannya dan mencoba berpura-pura mengatakan sesuatu. Begitu dia membuka mulutnya, dia segera menarik perhatian Donald. Kata-katanya, hanya Donald yang menatap matanya, seolah-olah aku tidak pernah mengenalnya. Donald tidak tahan melihat Wang Erlang dan yang lainnya. Jadi dia langsung memerintahkan mereka mengganti pakaian untuk pelatihan. Wang Erlang tidak yakin dan ingin bersaing dengan Donald. Akhirnya Donald mengalahkannya hanya dengan tangannya. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka juga menjadi anggota pelatihan iblis.
namun mereka diserang oleh Xiao Zhao, milik Donald. Sungguh menyedihkan untuk melayani. Sekarang setelah saya melihat Henry, saya merasa seperti telah melihat penyelamat. Saya bergegas ke arahnya dan memohon kepada Audio Henry milik untuk Sober membawanya Channel. pergi. Henry melirik Donald dan segera memahami alasannya. Dia menggelengkan lengannya sedikit, menatap Wang Erlang dan bertanya, "Apakah ada harimau di sini? Apakah kamu takut pada serigala?" Satu kalimat membuat semua orang di tempat kejadian tertawa, dan wajah Wang Erlang berubah menjadi pahit. "Henry, tidak ada harimau di sini, tetapi ada orang yang lebih kuat dari harimau," kata Wang Erlang dengan tidak berdaya. Wang Erlang segera kembali ke tim. Donald tiba-tiba berteriak. Wang Erlang sangat ketakutan sehingga dia segera berbalik dan kembali ke tim dengan patuh. Henry berjalan perlahan ke depan tim, memandang orang-orang di depannya dan berkata, "Saya tahu beberapa orang merasakan sakitnya latihan di sini, dan bahkan tidak dapat menahannya. Tetapi yang ingin saya katakan tetaplah apa saya katakan terakhir kali, hidup, untuk hidup, Anda harus menanggung siksaan dan rasa sakit seperti itu. Saya, Henry, tidak akan membiarkan Anda melakukan hal-hal ilegal. Tetapi saya percaya bahwa ketika saya menghadapi kesulitan dan orang lain menggunakan pisau pada saya, kalian, saudara-saudara, tidak akan tinggal diam." "Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa," 3 teriakan bergema di langit. "Oke, Anda memang saudara lelaki saya yang baik. Saya Henry berjanji di sini bahwa saya tidak akan pernah menyinggung perasaan orang lain. Tetapi saya tidak akan pernah membiarkan orang lain menyinggung perasaan saya. Kita harus bekerja keras untuk hidup dengan baik." Hati membuat orang-orang ini semakin terharu. Pah-pah, ada tepuk tangan meriah dalam sekejap, dan bahkan Wang Erlang pun tidak bisa menahan tepuk tangan. Henry mengangkat tangannya dan menekannya untuk memberi tanda agar tepuk tangan berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan memandang semua orang dan berkata, "Untuk kalian, saya akan menyiapkan 3 tingkat penilaian, dan setiap tingkat sesuai dengan gaji yang berbeda." Setelah berbicara, dia sengaja berhenti sejenak dan melihat ke arah mereka. Benar saja, kata-kata tersebut ibarat batu yang dilempar ke danau yang tenang, menyebabkan ombak naik turun dalam sekejap. Mata setiap orang menunjukkan pandangan yang berbeda-beda. Ada yang heboh, ada yang bersemangat, dan ada yang ingin berteriak. Tingkat pertama adalah instruktur, seperti instruktur Donald, yang gaji bulanannya tidak kurang dari 5 juta. Ah, begitu kata-kata itu keluar, semua orang di bawah langsung berseru, 5 juta, masih tiap bulan. Mata yang memandang Donald berubah seketika, bahkan dengan rasa hormat yang mendalam. Donald tidak menyangka bahwa dia akan menjadi begitu penting di mata Henry. Banyak pensiunan pasukan khusus seperti mereka bekerja sebagai pengawal bagi orang-orang, dan yang terbaik adalah beberapa juta setahun. Tetapi definisi Henry adalah 5 juta sebulan, yang berarti 60 juta setahun. Dia langsung tergerak. Nilai kemanusiaan, mengejar semacam realisasi, dan Henry membiarkan nilainya ditampilkan. Henry melihat perubahan pada pandangan semua orang secara sekilas, dan diam-diam merasa bahagia di dalam hatinya. Namun, wajahnya tidak berubah sama sekali. Dia memandang semua orang dan melanjutkan,
Tingkat kedua adalah pengawal. Gaji tahunan pengawal adalah 5 juta. Mata semua orang meredup, itu juga 5 juta. Yang itu gaji bulanan, dan yang ini gaji tahunan. Kalau dilihat secara sederhana, 5 juta itu banyak, tapi tidak ada salahnya tanpa perbandingan. Hanya dengan perbandingan saja Anda bisa tahu seberapa besar kesenjangannya. Henry tidak hanya mencibir di dalam hatinya, gairah masyarakat harus dirangsang dengan cara ini. Jika tidak di mata mereka, dia akan selalu menjadi yang terbaik, sama seperti Wang Erlang sekarang. Tingkat ketiga adalah penjaga keamanan. Menurut tingkat gaji keamanan di Kota Bandung, jumlahnya 50.000 yuan setahun. Saya akan memberi Anda 100.000 yuan. Henry akhirnya tertawa. Saat dia tersenyum, semua orang yang hadir tertawa. Gaji bulanan 5 juta, gaji setahun 5 juta, gaji tahunan 1.200.000. Kesenjangan besar, kontras kuat, orang yang sama, kondisi pelatihan yang sama, platform yang sama. Siapa yang tidak ingin menghasilkan lebih banyak uang? Donald memandang Henry dengan lebih hormat saat ini. Dia mungkin lebih muda dari dirinya, tetapi kekuatannya tidak hanya lebih tinggi, tetapi kecerdasan emosionalnya juga lebih tinggi. Selama periode pelatihan ini, dia menemukan bahwa orang-orang ini telah mencapai kemacetan. Mereka berpuas diri dan tubuh mereka untuk sementara mencapai batasnya dan merasa khawatir. Kedatangan Henry dan gaji 3 tingkat yang sederhana langsung menyemangati mereka dan mengubah seluruh aura mereka. Uang bukanlah segalanya, namun sangat efektif. Ketika Henry melihat perubahan mereka, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan hatinya tergerak, bersambung.